Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masna Aziza. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Saudari Faradila sebelumnya. Baik, untuk tanda baca yang ketiga adalah tanda titik dua atau tanda dua titik. Di sini tanda titik dua dapat dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti rangkaian atau pemberian. Misalkan, baik, selanjutnya tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau pemberian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Misalkan, baik, selanjutnya tanda titik dua dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Misalkan, selanjutnya, tanda titik dua dapat dipakai dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Misalkan, selanjutnya, tanda titik dua dipakai pada yang pertama di antara jilid atau nomor dan halaman. Yang kedua, di antara bab dan ayat dalam kitab suci. Yang ketiga, di antara judul dan anak judul dalam suatu karangan. Serta yang terakhir adalah di antara nama kota dan penerbit buku acuan dalam suatu karangan. Misalkan, tanda baca yang keempat adalah tanda hubung. Di sini, tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Misalkan, selanjutnya, kata hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Misalkan, selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dalam angka, serta menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Misalkan, selanjutnya, kata hubung boleh dipakai untuk memperjelas. Yang pertama, hubungan bagian-bagian kata atau ungkapan, dan yang kedua, penghilangan bagian kelompok kata. Selanjutnya, kata hubung dipakai untuk merangkai. Yang pertama, se dengan kata berikutnya yang diawali dengan huruf kapital. Yang kedua, ke dengan angka. Yang ketiga, angka dengan an. Yang keempat, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata. Dan yang terakhir, nama jabatan rangkap. Misalkan, selanjutnya, tanda hubung dipakai untuk merangkaikan unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa asing. Misalkan, dan yang terakhir, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutmainah Nugradi Bahti. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh kelompok saya, yaitu saya akan membawakan yaitu tanda pisah, tanda elipsis, tanda tanya, tanda seru, dan tanda kurung. Adapun yang pertama yaitu tanda pisah. Tanda pisah fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu tanda pisah membatasi penyusupan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Yang kedua yaitu tanda pisah dipakai di antara dua bilangan atau tanggal yang berarti sampai dengan, atau di antara dua nama kota yang berarti ke atau sampai. Yang kedua yaitu tanda elipsis. Tanda elipsis biasa dipakai dalam kalimat yang terputus-putus yang biasanya terdapat dalam naskah drama. Yang kedua, contoh kedua, tanda elipsis menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang telah dihilangkan. Misalnya adalah kutipan langsung. Yang ketiga yaitu tanda tanya. Tanda tanya biasanya
Fungsinya itu ada dua juga, yaitu tanda tanya biasa dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan yang berangkat? Gitu. Yang kedua, tanda tanya juga dipakai di dalam kurung yang menyatakan bahwa bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang keempat yang saya bawakan itu tanda seru. Tanda seru fungsinya hanya satu, yaitu dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun rasa emosi yang kuat. Yang terakhir yaitu tanda kurung. Tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan. Yang kedua yaitu tanda kurung mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integrasi pokok pembicaraan. Yang ketiga yaitu tanda kurung mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks yang dihilangkan. Yang terakhir yaitu tanda kurung dapat mengapit angka atau huruf, merinci atau urutan keterangan. Baiklah, itu tadi materi yang sempat saya bawakan. Saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siar. Saya akan melanjutkan materi kami, yaitu siku. Siku terbagi atas 4, yaitu tanda petik, tanda petik tunggal, tanda garis miring, dengan tanda apostrof. Jadi tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari naskah atau bahan tertulis lain. Contoh, tanda petik saya belum siap. Tanda petik, tanda petik tunggal sebentar. Tanda petik pasal 36 Undang-Undang 1945 berbunyi, tanda petik bahasa negara ialah bahasa Indonesia, tanda petik. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna kata atau ungkapan. Contohnya, terpandai, tanda petik paling pandai, tanda petik langkah 1000, tanda petik berlari pontang-panting, tanda petik. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun, takwin atau tahun ajaran. Contoh, nomor 7 garing PK garing 1973, Jalan Kramat 2 garing 10. Tanda apostrof adalah tanda yang menunjukkan penghilangan bagi kata atau bagian angka tahunan. Contohnya, malam latiba, la sama dengan telah. Contoh kedua, Januari 88, bisa dikatakan 88 adalah 1988. Itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.